Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika dalam channel Exploring Herbal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait sebuah tanaman obat yaitu pandan wangi. Video shortnya sudah pernah saya unggah sebelumnya, dan untuk kali ini kita akan membahas lebih detail. Pandan wangi memiliki nama latin Pandanus amarylifolius. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait deskripsi botani, kemudian kandungan fitokimia, beberapa aktivitas farmakologi yang sudah teruji dengan baik, lalu aplikasi-aplikasi atau penggunaan lain dari pandan wangi ini selain untuk obat. Nah, semua data atau informasi yang akan saya bagikan kali ini itu bersumber dari sebuah artikel ilmiah internasional bereputasi yang terbit pada tahun 2024. Link DOI berikut dapat diakses untuk melihat lebih detail terkait artikel tersebut. Nah, pandan ini termasuk keluarga Pandanaceae. Jadi kita bilangnya Pandanaceae. Secara umum, gitu ya, di berbagai belahan dunia, pandan telah digunakan sebagai obat dan pada dunia kuliner, gitu ya, sejak zaman dahulu. Nah, informasi yang akan dibagikan pada video kali ini merupakan sebuah review. Jadi sudah merupakan kumpulan data-data yang bersumber dari berbagai artikel ilmiah gitu ya dari publisher yang terpercaya dan terindeks pada beberapa database seperti yang terlihat pada slide. Nah, tadi dibahas secara fitokimia, kemudian membahas terkait farmakologi dan juga aplikasi atau penggunaannya. Nah, secara fitokimia di sini ringkasnya, tanaman pandan memiliki lebih dari 100 senyawa fitokimia yang sudah teridentifikasi. Nah, yang ini sudah teridentifikasi. Sisanya mungkin masih ada lagi gitu ya senyawa lain di dalam tanaman pandan yang memang mungkin karena kadarnya kecil gitu ya atau susah teridentifikasi sehingga belum ada yang mempublikasikan seperti itu. Nah, salah satu dari 100 lebih senyawa ini yaitu 2-asetil 1 pirolin dan juga berupa senyawa golongan alkaloid. Kemudian dari aktivitas farmakologi, aktivitas antioksidan, hipoglikemik atau penurun gula darah, kemudian antimikroba dan antitumor merupakan beberapa aktivitas yang sudah banyak sekali diteliti gitu ya oleh beberapa peneliti dan menunjukkan hasil yang positif. Jadi sejalan gitu ya. Beberapa peneliti dari beberapa belahan dunia meneliti aktivitas yang sama dan ditemukan memang tanaman pandan ini aktif gitu ya, baik sebagai antioksidan, hipoglikemik, antimikrobia, dan antitumor. Nah, secara aplikasi, jadi tadi di samping dimanfaatkan sebagai obat ke arah aktivitas farmakologi yang sudah terbukti, tanaman ini juga digunakan pada industri makanan. Kemudian sebagai sumber energi, pembuatan material, dan juga pada sektor lingkungan. Nanti kita akan lihat lebih lengkapnya pada slide selanjutnya. Nah, sebelum ketiga hal tadi, kita perlu melihat dulu seperti apa sebaran dari tanaman pandan. Jadi, menurut informasi gitu ya, tanaman pandan ini adalah tanaman asli Indonesia, khususnya di Molucas Island gitu ya. Dan sudah tersebar gitu ya ke seluruh wilayah Asia. Asia Tenggara merupakan penghasil terbesar dari daun pandan yang segar gitu ya. Bahkan sekitar 80% produksi daun pandan dunia itu berasal dari Asia Tenggara.
80% ini sekitar 4 juta ton. Nah, secara sejarahnya gitu ya, daun pandan dikatakan sudah sering gitu ya diperjualbelikan dari zaman dahulu bersama dengan penjualan atau perdagangan dari rempah-rempah ke Cina dan India gitu. Kemudian saat ini gitu ya, yang menjadi importir utama atau pengguna atau pembeli gitu ya, pembeli dari luar negeri utama dari pandan wangi Asia Tenggara atau Indonesia ini diantaranya adalah Eropa Barat, Jepang, dan Cina. Itu yang paling banyak mengimpor daun pandan. Nah, lalu dari sebarannya tadi yang luas ke seluruh dunia, tentunya sudah banyak juga dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat setempat di daerah-daerah tersebut. Kemudian, dari penggunaan tersebut, masyarakat mulai mengetahui manfaat-manfaat dari daun pandan. Dirangkumlah menjadi sebuah data etnobotani, gitu ya, penggunaan etnobotani. Pada slide di depan dapat kita lihat bahwa ada 7 negara gitu ya yang sudah terdata menggunakan daun pandan. Misalkan Malaysia menggunakan daun ini dengan cara memotong, kemudian dicampur dengan bunga-bungaan untuk membuat pot pori gitu ya, yang digunakan dalam upacara tradisional, jadi semacam sesajen gitu. Kemudian untuk pengatasan hama dan juga untuk bahan campuran mandi-mandian yang bersifat obat gitu ya, terutama untuk mandi bagi wanita setelah melahirkan. Juga digunakan dalam campuran pencuci rambut. Jadi sampo lah istilahnya. Jadi pandan ini digunakan untuk membersihkan rambut juga. Kemudian di Indonesia, di negara kita, daun pandan digunakan untuk mengobati atau meringankan gejala penyakit tipes. Lalu minyak atsirinya digunakan sebagai relaksan gitu ya atau agen relaksasi, agen penenang dan juga obat-obatan untuk pengatasan rematik dan nyeri gigi. Lalu di Thailand gitu ya, nama lokalnya Beitui, maaf kalau saya salah, digunakan baik shootnya atau tunasnya dan juga daunnya digunakan untuk melegakan eh, organ dalam gitu ya, penyakit organ dalam, terutama jantung, lalu mengurangi atau menurunkan demam, membantu pencernaan, meredakan perut kembung, dan juga meringankan diabetes. Kemudian minyak pandan itu sudah biasa diekstraksi dan dikabarkan efektif untuk pengatasan nyeri kepala atau sakit kepala, epilepsi, dan juga rematik. Jadi mirip-mirip dengan penggunaan di Indonesia. Kemudian digunakan pula di Thailand untuk meredakan nyeri tenggorokan gitu ya, atau radang tenggorokan dengan cara mengkonsumsi secara langsung gitu. Kemudian di Cina dengan nama latinnya Ban Lanye atau Ban Lanye eh, digunakan daun dan juga akar untuk pengobatan demam pada kasus tipoid gitu ya. Kemudian di India nama lokalnya Rampe Jahapat Ambe Mohor Pat Oramba atau Rambah gitu ya. Digunakan daun dan akarnya untuk pengobatan rematik, nyeri dada, demam, peradangan yang bersumber dari rematik artritis, kemudian kelelahan gitu ya. Kemudian mengobati atau memperbaiki eh, sterilitas dari wanita, mungkin untuk higieni gitu ya. Kemudian mencegah miscarriage, yaitu keguguran gitu ya, terutama bagian akar. Lalu di Singapura, daunnya digunakan untuk pengendali hama,
pengobatan nyeri gigi, nyeri kepala, rematik, epilepsi, dan juga digunakan sebagai stimulan. Ini agak berbeda ya tadi ya. Tadi untuk penenang, sekarang stimulan. Ini tidak jelaskan stimulan apa, apakah sama-sama sistem saraf pusat atau bagaimana. Kemudian di Filipina, nama lokalnya pandan mabongo. Digunakan daun, biji, atau akar. Mungkin untuk biji ini eh, saya belum pernah melihat biji pandan. Apakah tanaman pandan yang sudah besar itu berbunga atau seperti apa gitu ya. Ini digunakan untuk pengobatan nyeri gigi, sakit kepala, rematik, epilepsi, dan juga stimulan tadi ya. Ternyata itu Filipin. Kemudian digunakan juga untuk antispasmodik atau anti kejang dan diuretik. Lalu sebagai bahan pembuatan lotion dengan dicampur bersama arang, cuka gitu ya untuk pengobatan measles, leprosi, sore throat, and purgatif gitu ya. Kemudian pengobatan cough atau batuk bersama dengan tanaman lantana, camara gitu ya. Kemudian digunakan untuk memperkuat hati dan juga jantung. Digunakan juga untuk diuretik atau peluruh air kencing dan juga afrodisiak. Nah, itu tadi dari penggunaan etnobotani atau penggunaan turun-temurun. Nah, nenek moyang kita tahu bahwa pandan itu punya aktivitas. Nah, kalau di zaman sekarang ditelusuri lagi, aktivitas itu gitu ya, dimunculkan oleh keberadaan apa gitu di dalam pandan. Nah, kita kaitannya dengan kandungan senyawa kimia di dalam pandan. Nah, pandan ini kaya akan senyawa yang menguap dan juga tidak menguap atau volatil dan yang non volatil. Jadi yang komponen minyak atsiri dan yang tidak gitu ya. Nah, dari komponen minyak atsirinya, jadi ketika pandan kita rusak, sel-selnya akan tercium bau khas harum pandan gitu ya. Nah, yang tercium itu, yang ada bau menimbulkan bau khas gitu, khas pandan, itu merupakan senyawa volatilnya itu disumbangkan oleh senyawa volatil. Yang sudah diidentifikasi yaitu utamanya 2 asetil 1 pirolin yang terutama menyumbang aroma unik atau aroma khas pandan. Kemudian ada 100 lebih senyawa lainnya gitu ya di samping 2 AP ini termasuk 3 metil 25H furanon, fitol dan juga squalen. Kemudian untuk senyawa yang tidak menguap itu ada golongan alkaloid. Di antaranya sudah ada 38 senyawa golongan alkaloid yang sudah teridentifikasi. Contohnya pandamari laktonin A. Kemudian ada senyawa golongan fenolik seperti quercetin dan rutin, lalu turunan klorofil dan juga senyawa golongan karotenoid. Senyawa-senyawa ini, baik volatil maupun non-volatil, itu bertanggung jawab pada beragamnya aktivitas farmakologi dari daun pandan. Nah, sekarang kita bahas terkait aktivitas farmakologi. Kalau membahas aktivitas ini, artinya kita sudah masuk ke ranah ilmiah. Jadi, sudah menggunakan kaidah-kaidah pengumpulan data yang baik ya secara farmakologi. Jadi, ada model pengujiannya, kemudian ada teknik pengambilan data serta analisisnya seperti itu. Nah, aktivitas farmakologi yang sudah terlaporkan gitu oleh para peneliti diantaranya antioksidan. Nah, di gambar ini terlihat ada eh, gambar dan tulisan-tulisan. Nah, ini maksudnya adalah mekanisme antioksidan yang sudah diketahui atau metode antioksidan yang digunakan untuk membuktikan bahwa pandan wangi memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Jadi pernah diujikan melalui model peroksidasi asam linoleat, kemudian dengan metode DPPH, PRAP, dan ABTS.
Jadi masih dalam ranah in vitro. Kemudian aktivitas hipoglikemik atau penurun gula darah di sini diujikan secara in vivo pada tikus atau mencit yang diinduksi dengan streptozothin gitu ya. Kemudian pada sel, jadi secara in vitro terbukti meningkatkan produksi insulin. Lalu aktivitas antimikroba. Nah, ini juga yang paling banyak, yang paling terkenal dari pandan wangi. Ini ada antibakteri gitu ya, antibakteri. Nah, sini dominan atau bahkan semuanya ini golongan bakteri gitu. Jadi ada Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, methicillin resistant Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori. Nah, dari jenis-jenis atau spesies bakteri yang apa namanya yang bisa dinonaktifkan oleh pandan wangi. Nah, berarti kita kaitkan ini bakterinya bisa dengan penyakit apa gitu ya pandan wanginya. Nah, ini bisa untuk penyakit kulit, penyakit di saluran pencernaan, eh, di usus gitu ya, termasuk di lambung. Kemudian kita masuk ke aktivitas antitumor dulu. Nah, biasanya kalau disebut sebagai antitumor, di sini biasanya pengujian secara in vivo, gitu ya, antitumor. Kalau in vitro, biasanya kita bilang anti sitotoksik. Namun dari uh, tulisan di sini, ini nama-nama sel lain, gitu ya. Ada beberapa sel lain yang pernah diuji sitotoksik dengan pandan wangi, seperti itu dan mampu membunuh gitu ya atau menghambat pertumbuhan dari atau perkembangbiakan dari sel-sel ini. Pembelahan selnya lah dihambat gitu. Tapi ini masih butuh pengujian lebih lanjut karena baru di tingkat sel line gitu ya, atau di tingkat in vitro. Kemudian ada aktivitas hipolipidemik atau menurunkan kadar lemak darah gitu. Nah, di sini ada gambar pembuluh darah. Jadi, lemak darah ini kalau terkumpul banyak dan terdeposit gitu ya, di sini membentuk plak. Nah, plak ini dapat menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskuler. Nah, di sini ditulis bahwa telah terbukti secara in silico atau komputerisasi lalu pada mencit dan juga pada tikus dengan beberapa mekanisme kerja untuk menurunkan lemak darah. Kemudian untuk aktivitas lain gitu ya, di sini ada hepatoprotektif, jadi melindungi hati atau menjaga kesehatan hati. Kemudian anti hipertensi atau penurun tekanan darah, anti hiperurisemia dan neuroprotektif. Jadi anti hiperurisemia itu menurunkan kadar asam urat dan neuroprotektif ini melindungi sel saraf. Nah, di samping digunakan sebagai obat, daun pandan juga memiliki penggunaan lain gitu ya. Yang pertama di mungkin area atau bidang kuliner gitu ya dan peternakan. Nah, ini digunakan untuk perasa dan pewarna alami gitu ya dari berbagai sajian kuliner atau makanan. Dan di dunia ini atau bidang peternakan digunakan sebagai tambahan makanan ya campuran makanan dari unggas jadi untuk memproduksi telur jadi meningkatkan produksi telur kemudian new energy jadi klorofil atau zat hijau daun dari pandan ini cocok sebagai dye sensitized solar cell ya digunakan pada industri apa industri pembaruan energi gitu ya. Maaf saya kurang paham juga terkait ini. Mungkin yang di teknik itu paham ya. Kemudian plant microbial fuel cells. Nah, ini juga new energy. Kemudian untuk material sintesis. Di sini untuk pembuatan atau pembentukan gitu ya nanomaterial. Nah, ini mungkin yang kimia gitu ya atau
bidang terkait gitu ya, paham nanti dimanfaatkan sebagai apa materialnya ini. Kemudian bisa juga dimanfaatkan dalam sintesis uh, biokomposit yang biodegradable gitu ya. Kemudian untuk peremajaan lingkungan gitu ya. Jadi daun pandan itu bisa digunakan sebagai adsorben bioadsorben atau penjerap alami dari heavy metal, logam berat dan pewarna, mungkin pewarna sintetis kimia yang dibuang ke lingkungan. Kemudian bisa untuk menetralisir gitu ya, apa namanya, eh, limbah, air limbah. Jadi tadi kaitannya dengan sifatnya sebagai bioadsorben dan memberikan kalau bioadsorbennya gitu ya digunakan untuk penetralisir dari limbah air gitu ya, kemungkinan juga bahan alami ini atau pandan wangi ini juga berkontribusi pada nutrien-nutrien baik gitu ya, juga eh, bisa disumbangkan ke air tersebut. Nah, dari paparan tadi gitu ya yang dirangkum oleh artikel ilmiah yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini eh, banyak aktivitas gitu ya, dia punya banyak aktivitas pandan wangi ini. Dan walaupun demikian, riset-riset terkait pandan wangi itu masih perlu terus dilaksanakan gitu ya, terutama tadi yang masih risetnya level in vitro itu ditingkatkan lebih ke uh, untuk evidence-nya gitu ke tahap in vivo bahkan ke klinik, karena setelah saya cari di database pengujian klinik itu data terkait pandan wangi itu belum ada, jadi belum pernah diujikan pada manusia, pada pengujian klinik khusus gitu ya. Tapi kalau penggunaan di masyarakat itu sudah ada dari zaman dahulu. Namun aktivitas-aktivitas farmakologi tadi yang diklaim tadi dari in silico, in vitro, in vivo itu belum sampai ke tahap uji klinik. Kemudian eh, mekanismenya itu perlu digali lagi lebih dalam lagi gitu ya supaya nanti ketika mekanismenya tahu, bisa juga kita memprediksi resiko terkait keamanannya itu kemana gitu ya, itu bisa diprediksi dan ditambah uji keamanan yang jangka panjang. Kemudian butuh dilakukan quality control, kan memang kalau dari bahan alam itu kan memang butuh standarisasi dan kontrol kualitas yang ketat gitu ya, sehingga produk-produk berbasis bahan alam bisa selalu konsisten gitu ya, baik efikasi, mutu maupun safety-nya. Nah, sekian untuk presentasi terkait pandan wangi. Semoga informasi kali ini bermanfaat terkait pandan wangi. Jadi kita bisa manfaatkan untuk apa gitu ya. Jadi aktivitas apa yang bisa kita harapkan dengan kita menggunakan pandan wangi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akan buat video-video terkait atau yang masih di ranah herbal. Kemudian juga project dalam waktu dekat yaitu uh, apa untuk selling produk digital ya, terutama e-book dan jasa penyusunan artikel atau jasa konsultasi produk herbal dan masih banyak layanan produk digital lain. Silahkan nanti dicek, linknya akan segera saya share di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu hidup sehat dengan alam.